Teman-teman, kembali lagi bersama saya Natasha Pusung. Kali ini saya akan membahas salah satu materi yang berhubungan dengan mata kuliah Manajemen Teknologi. Baik, kita langsung saja membahas. Yang pertama mulai dari pengertian teknologi menurut teknolog versus ilmuwan. Ini pengertian teknologi menurut Miyarso, yaitu suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat digunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk lain dan yang sudah ada. Dan kemudian, pengertian menurut Toynbee, teknologi adalah ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, di mana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, namun membutuhkan lebih dari itu. Baik, kita lanjut ke sifat teknologi. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan percobaan, yang merupakan prasyarat untuk tumbuh dan berkembangnya teknologi. Yang kedua, teknologi dapat berwujud maya, diantaranya kompetensi pengetahuan yang melekat oleh sistem dan organisasi. Yang ketiga, teknologi tidak memberikan nilai guna jika tidak diterapkan. Dan yang keempat, sebagai salah satu elemen perusahaan, teknologi dapat ditemukan, dikembangkan, dibeli, dijual, dicuri, bahkan menjadi kadaluarsa. Dan yang terakhir, yaitu pandangan positif yang menganggap bahwa teknologi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Komponen teknologi yang pertama secara umum, yaitu ada 3. Yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Kemudian komponen teknologi menurut Zeleny. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga brainware, yang terakhir ada know-how. Berikutnya komponen teknologi menurut Technology at Least Project. Yang pertama ada technoware atau perangkat keras, diantaranya ada fasilitas rekayasa seperti tools, equipment, mesin, dan lain-lain. Yang kedua ada orgaware atau organisasi. Yang ketiga ada infoware atau informasi. Keempat yaitu humanware atau sumber daya manusia, di mana kemampuan insani berupa knowledge atau pengetahuan, skills, wisdom, kreativitas atau creativity, dan pengalaman atau experience. Baik, kita masuk dalam klasifikasi teknologi. Yang pertama ada new teknologi atau teknologi baru yang diperkenalkan atau dikembangkan yang memberi dampak nyata terhadap cara perusahaan untuk memproduksi suatu barang. Yang kedua ada emerging technology. Yang ketiga ada high technology. Yang keempat ada low technology, merupakan teknologi yang banyak menyerap tenaga kerja manusia atau kita sebut dengan padat karya. Yang kelima ada medium technology atau industri yang berada di antara high technology dan low technology. Yang terakhir ada upright technology. Istilah ini digunakan untuk mengindikasikan penerapan teknologi yang tepat bagi sumber daya dan pemanfaatannya yang optimal. Kita masuk dalam teknologi management flow process. Manajemen teknologi adalah suatu ilmu pengetahuan baru yang menjelaskan yang pertama tentang bagaimana mengatur komponen teknologi dalam siklus daur hidup produk. Yang kedua, bagaimana proses permodalan atas proses teknologi untuk mendapatkan competitive advantage, dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara teknologi produk dan teknologi proses. Baik, selanjutnya kita masuk dalam technology cycle. Yang pertama ada technology awareness of marketable, yang kedua ada technology acquisition by self-generation of transfer. Yang ketiga ada technology adaptation, minor modification of acquired technology for specification mode. Keempat ada technology advancement innovation involving major modification of technology. Dan yang kelima ada technology amendment obsolescence. Dan yang keenam ada external and internal environment factors affecting the technology user. Yang terakhir ada teori perubahan masyarakat. Yang pertama oleh Rostow, dan yang kedua menurut Farmer, dan yang ketiga yaitu menurut Toffler, masyarakat pertanian, masyarakat industri, masyarakat informasi. Demikianlah materi kita pada saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Bye.